Oke, hari ini kita bakal bedah kehidupan dan filosofi dari salah satu penulis paling, ya bisa dibilang paling provokatif di zaman kita, Robert Greene. Kita mulai dari sebuah kutipan yang benar-benar bikin Greene terobsesi. Sebuah kutipan yang langsung menusuk ke inti kondisi manusia dan keperasaan yang sangat-sangat ia kenal. Nah, untuk bisa paham ide-idenya tentang kekuasaan, kita justru harus mundur dulu. Kita harus ngerti gimana rasanya dia jadi orang yang merasa sama sekali nggak punya kuasa. Jadi, dari kecil, Greene itu selalu ngerasa kayak orang luar. Dia cuma ngamatin aja dari pinggir, penasaran banget sama topeng-topeng sosial yang dipakai orang-orang, dan apa sih sebenarnya yang ada di baliknya. Rasa penasarannya ini, wah, bikin hidupnya lumayan berantakan. Dia loncat-loncat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang gak nyambung sama sekali. Jadi penulis, kuli bangunan, detektif, guru bahasa Inggris, total ada 80 pekerjaan berbeda. Dia terus mencari tapi gak pernah merasa nemu tempat yang pas. Sampai akhirnya, di umur 37, dia benar-benar ada di titik terendah. Dia bangkrut, depresi berat, dan ngerasa gagal total. Bahkan, dia sempat kepikiran buat mengakhiri hidupnya. Tapi, justru di saat itulah, sebuah pertemuan yang nggak disengaja di Italia memicu sebuah ide untuk buku. Di momen itu, semua pengalaman pahit dan menyakitkan yang pernah dia alami, tiba-tiba nyambung, jadi satu konsep tunggal yang luar biasa kuat. Konsepnya apa? Sederhana, tapi dalam banget. Permainan mendasar dari dinamika manusia, yaitu permainan kekuasaan, itu sifatnya abadi. Nggak pernah berubah. Dia sadar, ya mungkin baju kita udah beda dari zaman Machiavelli. Tapi sifat dasar manusia, topeng yang kita pakai setiap hari biar diterima lingkungan, itu sama aja. Menurut Greene, kita ini semua pada dasarnya terlahir sebagai aktor. Jadi, memainkan sebuah peran di dunia sosial itu bukan sesuatu yang aneh atau salah, justru itu alami, bahkan perlu untuk bertahan hidup. Mungkin Anda mikir, masa sih semua orang main permainan kekuasaan kayak gitu? Kayaknya itu cuma buat orang-orang tertentu aja. Tapi, Greene berpendapat, jangan salah. Bahkan tokoh-tokoh yang paling kita hormati sepanjang sejarah pun adalah pemain strategi yang ulung. Dia nunjukin contoh-contoh kayak Mahatma Gandhi atau Martin Luther King Jr. Tujuannya bukan buat merendahkan mereka, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, buat nunjukin kalau berpikir strategis itu sifat dasar manusia yang universal, bahkan bagi mereka yang memperjuangkan tujuan yang paling mulia sekalipun. Oke, dari semua pengamatannya itu, Greene akhirnya ngerangkum semacam buku panduan buat kita menavigasi permainan sosial abadi ini. Dan semuanya itu dibangun di atas 3 pilar utama. Pilar pertama itu kekuasaan. Tapi ini penting ya, bukan kekuasaan buat ngatur atau mendominasi orang lain. Buat Greene, kekuasaan sejati itu dimulai dari perasaan di dalam diri kita. Perasaan bahwa kita punya kendali atas hidup kita sendiri. Kita nggak pasrah aja sama keadaan. Yang kedua adalah godaan. Ini adalah bentuk kekuasaan yang lebih tinggi dan lebih halus. Bukan pakai paksaan, tapi justru dengan cara fokus ke orang lain. Benar-benar merhatiin apa yang mereka mau. Dan bikin mereka nyaman sampai pertahanan mereka turun. Dan dia juga ngasih tahu loh, apa aja yang bisa membunuh godaan itu. Pokoknya semua hal yang nunjukin kalau kita cuma mikirin diri sendiri. Suka menggurui, kelihatan gak percaya diri, pelit, kurang murah hati, itu semua anti goda banget. Nah, pilar ketiganya adalah penguasaan. Ini kayak penawarnya biar hidup kita nggak cuma soal main game aja. Ini soal punya keahlian yang nyata. Rasa percaya diri yang datang karena kita benar-benar bisa menciptakan dan membangun sesuatu. Selama bertahun-tahun, Greene itu udah jadi masternya konsep-konsep ini. Dia adalah gurunya permainan kekuasaan. Sampai suatu hari, permainan itu berubah total untuk dia. Di tahun 2018, hidupnya berubah arah secara drastis dengan cara yang mengerikan dan sama sekali nggak terduga. Dia kena stroke parah, kabarnya disebabkan oleh sengatan tawon yang melumpuhkan seluruh sisi kiri tubuhnya. Kekuatan fisik yang selama ini dia banggakan hilang begitu saja. Setahun setelah pemulihannya, ketika dia sadar kalau perubahan di tubuhnya ini bakal permanen, depresi berat pun datang. Disinilah semua filosofi yang pernah dia tulis diuji secara langsung di kehidupan nyatanya.
Jadi, apa yang terjadi waktu seorang master kekuasaan kehilangan semua kekuatan fisiknya? Jawabannya, dia justru menemukan jenis kekuatan yang lain yang berbeda. Ujian hidupnya ini maksa dia buat bikin definisi baru soal kekuasaan. Fokusnya geser, dari kekuasaan eksternal yang dia tulis di buku-bukunya, ke kekuasaan internal yang jauh lebih dalam dan jauh lebih tahan banting. Dia nemuin kekuatan baru ini lewat beberapa strategi. Mencari tujuan yang bisa nyelamatin jiwanya, meditasi untuk menenangkan diri, mencoba lihat perspektif lain, belajar bersyukur untuk hal-hal kecil, dan yang paling penting, dia jadi punya empati yang mendalam untuk orang lain yang juga merasa nggak berdaya. Pada akhirnya, perjalanan Robert Greene ini ngajarin kita sesuatu yang penting. Kekuatan sejati itu bukan soal lari dari sisi gelap kita. Justru sebaliknya, ini tentang mengakui sisi gelap itu, belajar darinya, dan memakainya untuk membangun kekuatan. Kekuatan yang nggak akan bisa diambil oleh keadaan apapun. Jadi pertanyaannya sekarang, untuk kita semua, bagaimana Anda akan menggunakan sisi gelap Anda?